Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Fikri. Dalam video tutorial kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman sekaligus mengenalkan sebuah metode pembelajaran aksara Jawa yang cepat, terutama dalam hal bagaimana kita mengingat 20 aksara dasar yang kita sebut sebagai carakan Jawa ini. Karena mengapa? Dalam konteks belajar tata tulis aksara Jawa itu minimal ada 20 aksara dasar yang wajib kita kenali, yang harus kita kenali, paling enggak itu kita ingat di luar kepala. Kebanyakan metode pembelajaran aksara Jawa yang kita tahu itu dimulai dari aksara ho dan diakhiri dengan ngo, sehingga nanti secara alfabetikal dia akan berbunyi Hono Coroko Doto Sowolo Podo Joyonyo Mogo Botongo. Sementara dalam metode yang saya coba kenalkan ini, yang saya rumuskan ini, itu justru ada 5 aksara yang wajib kita kenali, dan aksara pertama yang kita wajib kenal itu adalah malah justru aksara co. Baru kemudian berturut-turut setelah aksara co ini aksara ro, aksara ngo, aksara po, dan aksara ko. Dengan kelima aksara ini insya Allah kita mampu nanti mengingat 20 aksara dasar setelah ketambahan dengan ketajaman visualisasi kita. Ini penting supaya apa? Supaya banyak orang mengatakan bahwa belajar aksara Jawa itu yang paling sulit, terutama ketika saya memberikan pelatihan-pelatihan dalam pembelajaran aksara Jawa ini. Banyak peserta menganggap bahwa yang paling sulit dari belajar aksara Jawa itu adalah ngeling-ngeling atau mengingat aksaranya itu. Nah, dengan metode cara ngapa ini justru saya menemukan, saya merumuskan sesuatu yang jauh lebih mudah, terutama dalam konteks bagaimana kita mengingat pola dan bentuk aksara-aksara Jawa yang sebangun, dan bagaimana perubahannya, supaya apa? Supaya orang yang perlu mereka pahami di dalam metode ini adalah logika dasar nalar perubahan aksara, kelima aksara tadi ini, terutama aksara co, ro, ngo, po, ko. Itu yang wajib diketahui. Nah, untuk lebih detailnya nanti bisa kita ikuti di video tutorial ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Yuk kita ikuti video tutorialnya. Oke guys, kita akan mencoba belajar mengenal aksara dasar metode cara ngapa yang saya susun untuk keperluan bagaimana mereka yang berkeinginan belajar aksara Jawa secara cepat tanpa perlu menghafal, tapi cukup memahami bagaimana pola dasar dari aksara ini dan seberapa nanti perubahannya. Yuk kita lihat. Nah, saya sering menyebut ini suatu buku praktis yang kalau di buku yang saya tulis itu saya memberinya dengan judul Gampang Eling Metode Cara Ngapa untuk pembelajaran aksara Jawa. Terutama dalam konteks ini adalah bagaimana mengingat 20 aksara dasar yang ada, karena dasarnya kita mau belajar tata tulis aksara Jawa minimal kita harus dapat menghafal 20 aksara dasarnya. Yuk. Nah, ini yang kita sebut tadi cepat mengingat aksara Jawa itu di sini. Jika kita pelajari hampir kebanyakan metode pembelajaran aksara Jawa itu pasti dimulai dari aksara ho
diakhiri dengan ngo, yang sering disebut sebagai metode Honocoroko, atau saya lebih banyak menyebutnya sebagai metode Mataraman. Jadi mesti dimulai dari Honocoroko doto sowolo podo joyo nyomo gobotongo atau hana caraka data sawala pada jayanya Magabata. Tapi justru dalam metode cara ngapa ini, aksara pertama yang wajib kita kenali itu justru aksara co. Yuk kita lihat aksara co, pola dan bentuknya yang sebangun. Yuk kita masuk di latihan pertama. Mengenal aksara co dan aksara yang berpola dan bentuk sebangun. Nah, kita bilang ini bisa kita baca mengenal aksara co atau aksara ca. Nah, ini bentuknya aksara co atau aksara ca itu. Lihat ya. Nah, seperti itu ada. Nanti kita lihat di cirinya. Oke. Ini aksara co. Nah, lihat ini saya beri warna merah. Aksara co. Yuk kita turunkan aksara co. Mari kita lihat. Ada dua ciri pokok aksara co atau ca ini. Nah, ciri pertama itu kita bisa lihat di sini ada cucuknya. Nah, ini yang lingkaran hitam ini seperti paruh burung nanti itu di gambar itu kita sebut sebagai cucuk. Lalu di sini ada seperti simpul tali ini yang berbentuk agak lingkaran melonjong ini ya, yang bulatan ini kita sebut sebagai simpul. Ini ciri pokoknya. Jadi kalau kita mau menuliskan aksara co, kita buat dulu ini lengkung lalu kita kasih simpul. Nah, kita kasih cucuk seperti ini dan kaki. Itu menjadi aksara co. Lalu bagaimana kalau aksara co itu kita geser ke kanan? Nah, aksara co kita geser ke kanan. Ini yang harus kita ingat ketika aksara co kita geser ke kanan. Yang harus kita pahami adalah cucuk. Lihat di lingkaran merah ini kita hilangkan. Cucuknya itu kita hilangkan dalam praktek kita menulis secara manual ya. Lalu bagaimana ketika dia dihilangkan? Nah, ini. Ketika aksara co yang cucuknya ini kita hilangkan, maka dia akan berubah seperti ini. Menjadi aksara sa. Nah, bentuknya seperti ini aksara sa itu. Diingat ya, ini seperti ini. Jadi aksara sa adalah aksara co yang dihilangkan cucuknya. Oke, kita lihat bagaimana aksara sa ini selanjutnya. Yuk. Nah, bagaimana kalau aksara sa ini kita mirroring atau kita lihat seperti kita sedang bercermin dibalik. Jadi yang semula misalnya simpulnya itu ada di sebelah kiri, kalau kita mirroring dia kemudian menjadi ada di sebelah kanan. Nah, maka aksara so ketika kita balik seperti ini itu menjadi aksara do. Dengan demikian aksara do adalah aksara so yang di mirroring atau dibalik. Bagaimana dengan kalau aksara co itu kita geser ke kiri? Kita lihat. Kalau tadi ke kanan kita membuang atau menghilangkan cucuk, maka ketika aksara co kita geser ke kiri, yang kita hilangkan itu simpulnya. Jadi aksara co kita geser ke kiri, kita hilangkan simpulnya yang di lingkaran ini. Dia akan menjadi apa? Kita lihat di bawah, ketika aksara co kita hilangkan simpulnya, dia akan membentuk seperti ini. Menjadi aksara wo. Sehingga dengan demikian aksara wo adalah aksara co yang dihilangkan simpulnya. Coba kita lihat lagi bagaimana dengan aksara co kalau kita geser ke kiri. Nah, aksara co kita geser ke kiri. Lihat di lingkaran ini tidak ada apa-apanya ya, kosong di sini. Ini aksara co. Nah, tapi di antara ini yang di lingkaran ini kita kasih gerigi. Bentuknya gerigi seperti apa? Mari kita lihat. Nah, ini yang saya maksud dengan gerigi itu ada seperti ini.
Nah, kayak sudut seperti ini, seperti tetap ada cucuknya tadi, sehingga dia berubah menjadi aksara do. Nah, dengan demikian kita bisa melihat di sini aksara do adalah aksara wo yang ditambahkan gerigi. Nah, kita perhatikan di sini yang berwarna merah itu pasti yang saya sebut sebagai aksara yang penting dikenali. Ini yang wajib kita betul-betul kita eling, kita ingat betul ini bentuk dengan cirinya. Baru kemudian aksara yang kita geser ini berwarna hitam itu, baik itu kita geser ke kiri, kita geser ke kanan, atau kita geser ke bawah. Lalu yang biru adalah aksara yang sudah berubah bentuk, jadi bertransformasi dari C. Jika kegesernya kemana, dia akan menjadi ini. Dengan demikian maka dari aksara co kita bisa mengingat aksara wo, do, so, dan do. Jadi dari aksara co kita bisa mengenali 4 aksara yang lain. Sampai di sini sebenarnya dengan mengingat atau menghafal aksara co kita bisa mengingat 4 aksara yang sebangun, yakni wo, do, so, do. Oke, lanjut kita ke latihan kedua. Mengenal aksara ro dan aksara yang berpola dan bentuk sebangun. Ini lihat aksara ro. Ini. Ya. Yuk kita lihat polanya. Aksara ro ini yang merah ini ya. Kita lihat aksara ro. Mari kita geser. Kita lihat di bawah nih aksara ro. Itu cirinya aksara ro ini adalah, ciri utamanya aksara ro berbentuk seperti huruf N tapi memiliki jambul di depan ini. Saya menyebutnya jambul. Terserah nanti teman-teman untuk memudahkan mengingatnya itu apa. Kita lihat pergeserannya. Kalau kita geser ke kanan, aksara ro ini apabila kita geser ke kanan lalu kita menambahkan satu lengkung dan kaki di belakangnya seperti dalam lingkaran ini. Karena kalau lengkungnya ini tidak ada, dia akan menjadi hanya aksara ro, tapi karena kita tambah di sini, dia akan berubah menjadi aksara go. Mudah kan? Nggak perlu dihafal, dilihat, diingat, dipelajari pola dan metode ini. Kita lihat tadi sama. Aksara yang penting dikenali hanya ini. Ini nggak usah dikenal. Ini aja cukup. Yang penting pahami metodenya. Yang B yang warna hitam ini kan aksara yang digeser kanan bawah, aksara yang sudah bertransformasi. Setelah dia aksara ro ini dikasih lengkung dan kakinya satu kali seperti ini, dia akan berubah menjadi aksara. Dengan demikian dari aksara ro kita bisa mengingat aksara go. Untuk mengingatnya kita sebut rogo atau raga. Oke ya teman-teman, kita lanjut ke pelatihan ketiga. Mengenal aksara ngo dan aksara yang berpola dan bentuk sebangun. Ini kita lihat ini teman-teman, ini aksara ngo ya. Ini ngo. Yuk, seperti apa aksara ngo? Nah ini dia. Yang merah ini ngo, diingat betul bentuknya seperti ini. Aksara ngo itu ada apanya ini, ada lengkung, lalu dikasih apa ini semacam pengait, ada lengkung lagi, ada lengkung berkaki, ada kasih kaki. Ini ya. Nah ini. Mari kita geser aksara ngo ke kanan. Ini ngo ya yang hitam ini. Nah, aksara ngo ini kita tambahkan satu lengkung dan kaki di sini. Nah, seperti di dalam lingkaran ini. Coba kita lihat dia akan berubah menjadi aksara apa. Nah, ketika kita tambahkan satu lengkung dan kaki ini, dia akan berubah menjadi aksara bo. Sehingga dengan demikian aksara bo adalah aksara ngo yang ditambah satu lengkung dan kakinya ini. Coba kita geser lagi ke kanan, aksara bo. Tapi kalau yang pertama ini kita tambah satu, di pergeseran kedua ini aksara ngo kita tambah dua lengkung
dan kaki ini. Lengkung kaki, yang lingkaran kita tambah 2 kali. Kali ini sekali. Dia akan berubah menjadi seperti ini bentuknya. Ini yang kita sebut sebagai aksara nyo. Dengan demikian, aksara nyo adalah aksara ngo yang ditambah 2 lengkung dan kakinya ini. Nah, dengan begini kita akan melihat logika perubahannya. Ini kan metode ini secara mudah. Lalu aksara ngo kalau kita turunkan ke bawah, kita lihat ini yang hitam ini aksara ngo. Lalu kita membuat simpul setengah lingkaran. Ingat ya, aksara ngo ini nggak ada simpulnya, hanya ada sini seperti pengait tadi ini. Lalu kita turunkan ke bawah aksara ngo, tapi kita tambahkan simpul ke bawah ini setengah lingkaran, seperti setengah lingkaran. Akan seperti apa dia jadinya? Nah, dia akan jadi seperti ini. Ini yang kita sebut sebagai aksara to. Sehingga dengan demikian aksara to adalah aksara ngo yang ditambah simpul setengah lingkaran. Ini perhatikan ya, yang merah tetap ini yang harus kita kenali. Yang hitam itu aksara yang digeser, baik itu ke kiri, ke kanan atau ke bawah. Lalu ini yang biru ini aksara yang sudah berubah, bertransformasi. Sehingga dari aksara ngo kita bisa mengingat aksara bo, nyo, to. Dari sini kita sudah bisa mengingat 4 di sini. Yang itu ini. Dari aksara ngo ini. Yuk lanjut, kita lanjut ke latihan keempat. Mengenal aksara po dan aksara yang berpola dan bentuk sempal. Nah, ini bentuknya. Aksara po kita lihat ini ada lengkung, ada jarak, ada lengkung. Yuk, seperti apa perubahannya? Nih, aksara po, lengkung, jarak, lengkung. Kita geser ke kanan, aksara po, ditambah lengkung dan kaki di sebelah kanannya. Ini sip yang lingkaran ini. Itu akan menjadi seperti apa? Akan berbentuk seperti ini. Lengkung, jarak, lengkung kaki, lengkung kaki. Ini ketika kita tambah 1 ini, lengkung dan kaki, dia akan berubah menjadi aksara ho. Sehingga ini yang penting teman-teman lihat, aksara ho adalah aksara po yang ditambah lengkung dan kaki di sebelah kanan. Yuk kita lihat kalau seandainya aksara po kita geser ke kiri. Ini kita lihat, kalau yang tadi kita geser ke kanan, sekarang kalau yang kita geser ke kanan ini kan yang kita tambahkan lengkung dan kakinya kan di sebelah kanan. Nah, sekarang kalau kita geser ke kiri, yang kita tambah lengkung dan kakinya yang di sebelah kiri dari ini. Itu seperti apa nanti dia akan berubah seperti ini bentuknya. Menjadi aksara lo. Aksara lo dengan demikian adalah aksara po yang ditambahkan lengkung dan kaki di sebelah kiri. Lalu kalau kita turunkan ke bawah aksara po ini, ya seperti ini. Lalu kita tambahin jarak dan lengkung kaki ini. Ditambah garis jarak, lengkung dan kaki di sebelah kanan, atau bisa juga sih di sebelah kiri. Tapi ini saya taruh di sebelah kanan saja seperti ini. 1 jarak, lengkung kaki. Dia akan berubah menjadi aksara seperti ini. Yo, yang kita sebut sebagai aksara yo. Sehingga dengan demikian aksara yo adalah aksara po yang ditambahkan garis jarak, lengkung dan kaki di sebelah kanan, atau bisa juga di sebelah kiri, tergantung suka-suka kita mau. Nah, bisa kita lihat seperti ini. Nah, ini yang perlu kita perhatikan tadi. Yang paling penting itu tetap yang merah ini yang kita harus kita ingat. Dari aksara po kita bisa mengingat aksara ho, aksara lo, dan aksara yo. Sampai di sini mudah bukan? Yuk kita lanjut ke latihan ke-6. Bagaimana dengan latihan ke-6? Latihan ke-5.
mengenal aksara K dan aksara yang berpola dan bentuk sebangun. Ini, nah ini aksara Ko atau K. Dia ada lengkung kaki, lalu ada simpul, lengkung kaki, lengkung kaki. Ini dia aksara Ko. Kita geser aksara Ko ini ke kanan. Mudah sekali ya, kita geser aksara Ko ini. Yang kita ingat ini Ko-nya yang merah ini. Kita lihat ada lingkaran biru ini mengitari lengkung dan kaki, sehingga kita dibuang lengkung dan kaki paling kanannya ini. Dia akan berubah menjadi seperti ini nanti bentuknya. Nah, ini kita sebut sebagai aksara No. Sehingga dengan demikian aksara No adalah aksara Ko yang dibuang lengkung dan kaki paling kanan. Nah, ini yang perlu diperhatikan tadi. Merah itu aksara yang paling penting kita kenali. Dari aksara Ko kita bisa mengingat aksara No. Oke, teman-teman. Sampai pada latihan kelima ini kita sudah mampu mengingat 17 aksara dasar. Masih 3 aksara lagi yang saya sebut sebagai tajam. To, Jo, Mo. Karena mengapa? Kita lihat di latihan ke-6 ini. Ini aksara To, Jo, Mo. Oke, sekali lagi. To, Jo, Mo. Oke, dilihat, diperhatikan betul bentuknya ini. Karena ini tidak ada yang polanya sebangun dengan yang lain-lain. Dia terpisah. To, lengkung, ada garis ini, ada lengkung lagi, kaki, lengkung kaki. Ini beda banget. Tidak ada yang sebangun. To, Jo, Mo. Nah, ketiga aksara ini, To, Jo, Mo, atau kita menyebutnya tajam, tidak memiliki pola dan bentuk sebangun dengan aksara-aksara lainnya yang tadi. Ketiganya perlu dipahami pola dan bentuknya satu persatu dengan memperbanyak latihan menuliskannya. Pada materi latihan 6 ini, kita hanya akan mempelajari ketiga aksara tersebut dengan menuliskannya sebanyak mungkin agar dapat mengasah ketajaman visual kita. Dengan mengasah ketajaman visual akan mempermudah ingatan dan pemahaman kita. Sehingga dengan demikian cara ngapa pasti tajam. Jadi coro ngopo koto jomo itu kalau kita jadikan sebagai sebuah jembatan keledai itu menjadi kalimat cara ngapa pasti lebih tajam dari cara Mataraman atau metode Hono Coroko. Bagaimana latihannya? Ya kita buat seperti kita lihat ini, kita mimesis, meniru terus-menerus seperti ini. Sebanyak mungkin. Jo juga begitu, sebanyak mungkin kita tulis. Mo juga gitu, sebanyak mungkin kita tulis. Itu insya Allah kita nanti pasti akan mudah mengingat. Karena yang kita asah adalah visual kita, kecerdasan visual kita menangkap pola dan bentuk-bentuk dari setiap aksara. Sehingga sampai di sini sebenarnya lengkap sudah pembelajaran kita di latihan ke-6 ini. Sehingga apabila kita memahami metode ini, maka dengan sendirinya ketika kita tidak menghafal Hono Coroko sampai Ngo, itu nanti dengan metode ini maka kita bisa menuliskan Hono Coroko sampai Ngo itu secara lengkap sambil dengan mengingat metode ini. Silakan Anda coba di rumah masing-masing karena dasar dari pelatihan coro ngopok cara ngapa ini adalah tetap latihan terus-menerus. Pengalaman saya dengan 2 jam latihan orang sudah mampu menghafal 20 aksara dasar ini. Ada yang 3 jam, ada yang 2 kali pertemuan, tergantung bagaimana cara kita mengasahnya. Monggo dicoba di rumah masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.